Udah. 11 nih, Dek. Enggak berapa? 11 tuh. Sini terakhir 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Fahayakumullah ayyuhal ikhwah wa ayyatuhal akhawat. Para pelajar dimanapun berada, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semua dan memudahkan jalan kita dalam mempelajari ilmu nahwu secara khusus dan ilmu-ilmu syar'i lainnya secara umum, amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kitab Al-Ifadah Lidarisil Muqaddimah Al-Ajurrumiyah karya Ahmad Irmanda waffaqahullahu ta'ala, sebuah kitab yang mempelajari tentang ilmu nahwu atau kaedah-kaedah bahasa Arab. Pada pertemuan kali ini kita telah sampai ke pembahasan alamatur raf'i, tanda-tanda rafa'. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tanda yang pertama, yaitu ad-dhammah. Dan untuk tanda yang pertama ini atau dhammah, kita juga sudah mengenal kapan saja isim-isim yang harus rafa', ya, kapan saja isim-isim yang harus rafa' ditandai dengan dhammah. Sudah kita ketahui bahwa ada 4 isim, ya, 3 isim, afwan, 3 isim dan 1 fi'il yang apabila dalam keadaan rafa' maka tanda rafa'nya adalah dhammah. Apa itu? Yang pertama adalah al-mufrad. Ya. Al-mufrad. Setiap yang menunjukkan wahid atau wahidah, yang menunjukkan satu, baik dia mudzakkar ataupun muannats, maka ketika dalam keadaan rafa', tanda rafa'nya adalah dhammah. Dan dhammah adalah tanda asli atau tanda utama bagi ar-raf'u, bagi rafa'. Kemudian yang kedua, jam'ut taksir. Jamak taksir, sebagaimana yang sudah kita pelajari, adalah setiap jamak dengan tambahan alif, dengan adanya perubahan pada bentuk mufradnya. Ketika bentuk mufrad kita rubah ke bentuk jamak, dan jamak itu adalah jamak taksir, maka ada perubahan di bentuk mufradnya. Baik perubahan tersebut dengan penambahan, entah itu penambahan harakat, penambahan huruf, ya, atau dengan pengurangan, atau sekedar, ya, sekedar harakatnya berpindah, adapun bentuk katanya masih seperti itu juga, ya. Nah, jamak taksir apabila dalam keadaan rafa', maka tanda rafa'nya juga dhammah sebagaimana isim mufrad, ya. Contoh hadarar rijalu, ya, hadara ar-rijalu. Ar-rijal itu adalah jamak taksir dari ar-rajul. Nah, ar-rijalu berakhiran dhammah karena ar-rijal posisinya adalah sebagai kata yang marfu', yang harus rafa'. Kemudian yang ketiga, jam'ul muannats salim. Jamak muannats salim, setiap jamak yang menunjukkan lebih daripada 2, ya, lebih pada 2 dengan tambahan alif dan ta pada bentuk mufradnya, ya. Bentuk mufrad tidak berubah, ya. Bentuk mufrad masih utuh, ya, tidak berantakan, tinggal tambahkan alif dan ta.
Oleh karenanya, kita katakan pada pembahasan yang lalu bahwa sebahagian ulama atau kebanyakan ulama mutaqaddimin itu mereka lebih suka jamak muannas salim ini namanya bukan jamak muannas salim tapi al-jam'u bi alifin wa ta'in mazidataini, ya. Jamak dengan tambahan alif dan ta di akhirnya. Nah, sebabnya kita sudah jelaskan bahwa sebabnya terkadang ada yang mufradnya itu mudzakkar, tetapi ketika dirubah ke bentuk jamak, jamaknya bukan jamak taksir, bukan pula jamak mudzakkar salim, tapi bentuk jamak muannas salim. Ya. Padahal dia bukan muannas. Contohnya adalah mustalah menjadi mustalahat, hammam menjadi hammamat, ya, dan lain-lain. Kemudian yang keempat, al-fi'lul mudhari' alladhi lam yattasil bi akhirih syai'un, kata Ibnu Ajrum rahimahullahu taala. Adapun sebagaimana yang sudah kita pelajari, al-fi'lul mudhari' alladhi lam yasbiqhu nasibun aw jazim. Fi'il mudhari' yang tidak didahului oleh instrumen penasab ataupun penjazam seperti lan, ya. Lan itu penasab, ya, atau lam itu penjazam. Tidak diikuti atau tidak didahului oleh lan atau kawan-kawannya, atau tidak didahului oleh lam atau kawan-kawannya yang fungsinya sama, maka ini dia fi'il mudhari yang dimaksud. Tetapi tidak cukup sampai di situ. Kata penulis juga, walaysa minal af'alil khamsah. Fi'il mudhari tersebut selain dia tidak didahului oleh penasab ataupun penjazam, dia juga bukan merupakan fi'il yang 5. Ya, apa itu fi'il yang 5? Yaitu sebagaimana yang akan kita pelajari insyaallah di pelajaran-pelajaran yang akan datang, yang mana 5 fi'il ini memiliki ciri khas, ya, memiliki ciri khas daripada fi'il-fi'il yang lainnya, makanya disebut sebagai fi'il yang 5. Baik, saudara-saudari sekalian, para pencinta ilmu nahwu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan lanjutkan, ya, untuk menjelaskan tanda rafa' yang kedua. Tanda rafa' yang kedua dan seterusnya itu disebut sebagai alamat far'iyah bagi rafa'. Tanda cabang bagi rafa'. Tanda utamanya apa? Dhammah. Artinya apa? Artinya waw dan seterusnya itu adalah tanda-tanda yang mewakili dhammah sebagai tanda rafa'. Jadi dia bukan tanda utama melainkan tanda cabang. Baik, pertanyaannya, sebagaimana ketika kita mempelajari tentang dhammah, apa saja sih kata-kata yang ketika dia dalam keadaan rafa' ditandai dengan dhammah? Maka pertanyaan yang sama, apa saja sih kata-kata yang ketika dalam keadaan rafa' harus ditandai dengan waw bukan dhammah? Harus ditandai dengan waw sebagai tanda dia adalah kata yang marfu' atau dalam keadaan rafa'. Mari kita simak penjelasan penulis dari kitab Al-Ifadah. Penulis waffaqahullahu ta'ala mengatakan di halaman 57, Thaniyan mawadi'ul waw. Yang kedua, tempat-tempat waw, yakni di mana saja waw itu menjadi tanda rafa' bagi suatu kata. Takunul wawu alamatan lirraf'i fi mawdi'aini. Waw menjadi tanda rafa' itu pada 2 tempat atau pada 2 kata. Wahuma, yaitu jam'ul mudhakkaris salimu dan al-asma'ul khamsatu. Yang pertama adalah jamak mudzakkar salim. Sebelumnya kita mengenal jamak muannas salim dan jamak taksir. Sekarang kita mengenal bentuk jamak yang ketiga yang disebut sebagai jamak mudzakkar salim. Nah, jamak mudzakkar salim dalam keadaan rafa' tandanya bukan dhammah tetapi tanda rafa'nya adalah waw. Ini yang pertama. Yang kedua, al-asma'ul khamsatu. Ya, sebelumnya kita mendengar istilah al-af'alul khamsah, fi'il yang 5. Sekarang kita mendengar pula istilah yang lain, al-asma'ul khamsah, isim yang 5. Artinya 5 isim ini memiliki ciri khas yang sama antar sesama mereka. Kita akan ketahui segera insyaallah ta'ala. Mari kita lihat yang pertama, jamak mudzakkar salim. Apa itu jamak mudzakkar salim dan bagaimana contoh jamak mudzakkar salim?
Penulis mengatakan jam'ul mudzakkari salim huwa ma dalla ala akthara min ithnain bi ziyadati wawin wa nunin raf'an aw ya'in wa nunin nasban wa jarran ala mufradihi. Jamak mudzakkar salim itu adalah yang menunjukkan lebih daripada dua. Setiap kata yang dia menunjukkan bahawa jumlah kata tersebut, maksudnya jumlah yang terkandung dalam kata tersebut adalah lebih daripada dua, yakni 3 ke atas, ya, dengan tambahan waw dan nun, yakni bentuk jamak itu ditandai dengan adanya tambahan waw dan nun raf'an. Maksudnya apa? Dalam keadaan dia rafa', ya, dalam keadaan rafa' ada tambahan waw dan nun. Di mana tambahan tersebut? Nanti disebutkan oleh penulis ala mufradihi, yaitu di atas atau pada akhir bentuk mufrad. Pada akhir bentuk mufrad itu ada tambahan waw dan nun dalam keadaan rafa'. Aw ya'in wa nunin nasban wa jarran, atau dengan tambahan ya dan nun pada saat dia dalam keadaan nasab ataupun jar. Ya, kita sebenarnya belum masuk di sini, tetapi kita masukkan dalam pengertian, ya, bahawa jamak mudzakkar salim itu dia berubah dari bentuk mufradnya ke bentuk jamaknya itu dengan tambahan waw dan nun dalam keadaan rafa' atau dengan tambahan ya dan nun dalam keadaan nasab ataupun jar, ya. Sering kita mendengar, bahkan sebelum kita mempelajari bahasa Arab, ya, muslim, ya, kata muslim, ya, ini adalah satu orang. Tatkala diperuntukkan bagi banyak orang, 3 ke atas, kita sering mendengar khatib mengatakan kaum muslimin, ya, muslimin, atau terkadang kita mendengar juga meskipun jarang muslimun. Nah, muslimun dan muslimin itu sebenarnya sama. Itu menunjukkan bahwa muslim itu lebih daripada 2. Hanya saja muslimun pakai waw dan nun akhirannya, itu menunjukkan bahwa kata ini dalam keadaan rafa' secara kaedah bahasa Arabnya. Adapun muslimin itu dalam keadaan nasab dan jar. Apa yang menyebutkan yang satu rafa', yang satu nasab dan jar? Tentunya itulah yang disebut sebagai awamil, sebagaimana yang akan kita pelajari semasa atau selama kita mempelajari tentang i'rab ini. Ada awamil, ya, atau posisi dia di dalam kalimat tersebut yang menyebabkan dia dalam keadaan rafa', nasab ataupun jar ataupun jazam, ya. Kajam'i kalimati muslimun ala muslimuna fi halati raf'i. Di sini juga contoh yang dibawakan oleh penulis sebagaimana tadi contoh yang kami bawakan. Sebenarnya sama juga, ya. Yang sedang berbicara di sini adalah penulisnya langsung. Seperti jamak kata muslim, ya, menjadi muslimun, ya, karena muslimun tambahkan waw dan nun, maka tentunya berubah menjadi muslimuna. Fi halati raf'i, itu dalam keadaan rafa'. Ya, kalau seandainya kita mengetahui bahwa kata jamak dari muslim ini dalam keadaan rafa', maka kita tambahkan waw dan nun, muslimuna, ya. Wa ala muslimina fi halati nasbi wal jarri, dan kita rubah atau jamak kata muslim itu menjadi muslimin dalam keadaan dia nasab dan jar atau mansub dan majrur, ya. Contoh, hadaral mudarrisuna al-muhandisuna mahiruna. Contoh yang pertama, hadaral mudarrisuna. Mudarrisuna itu adalah jamak mudzakkar salim, ya, ada tambahan waw dan nun pada bentuk mufradnya. Maka kalau seandainya kita hilangkan waw dan nun ini, maka kita dapati bentuk mufradnya. Bentuk mufrad dari al-mudarrisun berarti adalah al-mudarrisu. Hadaral mudarrisu, hadaral mudarrisuna, ya. Contoh yang kedua, al-mudarrisuna di sini dalam keadaan rafa'. Kenapa? Dia adalah fa'il. Ingat, dari contoh-contoh sebelumnya kita terus sampaikan bahwa fa'il itu selalu dalam keadaan rafa'. Hadara al-mudarrisuna. Al-mudarrisuna ini adalah kata yang marfu', karena dalam keadaan rafa' kita sebut dia kata yang marfu' atau isim yang marfu'. Wa alamatu raf'ihi, dan tanda rafa'nya adalah al-wawu. Waw kita bisa tambahkan niyabatan 'anid dhammah. Tanda rafa'nya adalah waw sebagai ganti atau perwakilan bagi dhammah, ya. Baru kita sebutkan sebabnya, li'annahu jam'ul mudzakkari salim, karena dia adalah jamak mudzakkar salim.
Ini dia jamak mudzakkar salim. Ya, mudah-mudahan kita semua sudah paham apa itu jamak mudzakkar salim. Ya. Tapi kita tidak bisa, ya, kata itu suatu kata yang mufrad kita rubah semau kita ke bentuk jamak taksir, ke bentuk jamak muannas salim, ke bentuk jamak mudzakkar salim. Tidak. Ini semuanya sifatnya adalah sama'i, ya. Kita merubahnya sebagaimana yang telah digunakan oleh orang Arab. Kalau orang Arab tersebut tidak kita dapati sekarang ini, maka satu-satunya jalan adalah kembali ke mu'jam atau kembali ke kamus untuk mengetahui jamak dari suatu kata itu jamak apa sih? Jamak taksir, muannas salim atau mudzakkar salim. Ya. Dan terkadang ada suatu kata memiliki dua jamak, satu jamak taksir, satu jamak mudzakkar salim misalnya. Baik, saudara-saudari yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, al-asmaul khamsatu. Isim-isim yang 5. Apa sih yang 5 isim itu? Wahia abuka, akhuka, hamuka, fuka, dhu ilmin. Ya. Perhatikan ada abuka yang secara secara bahasa artinya adalah ayahmu. Akhuka, saudara laki-lakimu. Hamuka, ya, iparmu, ya. Fuka, mulutmu, ya. Dzu ilmin, orang yang berilmu, ya, orang yang berilmu. Mari kita lihat secara mendalam tentang al-asma al-khamsah. Kata penulis, hadhil asma turfa'u bil waw wa tunsabu bil alif wa tujarru bil ya. Nah, asma khamsah ini hukumnya bagaimana? Yakni maksudnya adalah hukum i'rabnya. Hukum i'rabnya adalah, kata penulis, hadhil asma, isim-isim ini, yaitu isim-isim yang 5 tadi, abuka, akhuka, hamuka, fuka, dzu ilmin, itu turfa'u bil waw. Ketika dalam keadaan rafa', maka tanda rafa'nya adalah waw. Sebagaimana pembahasan kita kali ini, tanda rafa' asma khamsah adalah waw. Wa tunsabu bil alif. Tatkala dia dalam keadaan nasab, tatkala dia menjadi mansub, maka tanda nasabnya adalah alif. Wa tujarru bil ya. Dan dalam keadaan jar, maka tanda jar asma khamsah adalah ya. Jadi setiap berubah keadaannya, berubah pula tandanya, ya. Ya, kalau dalam keadaan rafa' waw, dalam keadaan nasab alif, dalam keadaan jar adalah ya. Nahu, contoh. Kalau tadi kita melihat asma khamsah dalam keadaan rafa' semua, abuka, waw, akhuka, waw, fuka, hamuka, waw, fuka, waw, dzu ilmin, dzu malin, dan seterusnya. Ini semuanya adalah waw. Artinya semuanya ini kita anggap dalam keadaan rafa'. Sekarang kita lihat, ya, bagaimana dalam keadaan nasab dan bagaimana dalam keadaan jar. Lihat contoh yang 3 ini, ya, masing-masing contoh itu berbeda-beda keadaannya, ya. Yang pertama, jaa abuka, ya, jaa abuka ini dalam keadaan rafa'. Kenapa? Karena kata abuka dalam posisi dia sebagai fa'il, dan fa'il marfu', ya. Jaa abuka. Ra'aitu abaka. Sekarang yang abuka tadi, ra'aitu aba Zaidin. Ya, atau kalau kita pakai abuka menjadi abaka, ra'aitu abaka. Nah, aba Zaidin itu asalnya adalah Abu Zaidin kalau dalam keadaan rafa'. Ketika dia berpindah keadaan, ya, yang mengharuskan dia harus dalam keadaan nasab, maka wawnya berubah menjadi alif. Karena tanda nasab asma khamsah adalah alif, sehingga kita mengatakan aba Zaidin, aba Maryam, abaka. Ya, ra'aitu abaka. Kenapa dia dalam keadaan nasab? Karena dia di posisi sebagai maf'ulun bih, dan maf'ul bih harus dalam keadaan nasab. Kemudian yang ketiga, sallamtu ala abika. Saya memberi salam kepada ayahmu. Ya, abika. Kalau kita melihat ya pada asma khamsah, maka ketahuilah berarti dia dalam keadaan jar. Sebab jarnya apa? Karena didahului oleh harful jar yang di sini adalah ala. Ya, sallamtu ala, bukan abuka, bukan abaka, tetapi abika.
Ya, ini dia ketiga contoh yang menjelaskan hukum i'rabnya asma' khamsah. Turfa'u bil waw wa tunsabu bil alif wa tujarru bil ya. Dalam keadaan rafa' tandanya adalah waw, dalam keadaan nasab tandanya adalah alif, dan dalam keadaan jar tandanya adalah ya. Tetapi ya, tidak cukup sampai di sini. Hukum i'rab ini itu tidaklah berlaku kecuali memenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana yang akan kita ketahui sekarang. Apa kata penulis? Wa hadhil asma'ul khamsah la tu'rabu hadzal i'rab as-sabiq illa bi syurut. Nah, asma' khamsah ini dia tidak mengikuti i'rab yang barusan kita jelaskan, tidak mengikuti hukum i'rab yang tadi. Ketika rafa adalah tandanya waw, ketika nasab tandanya alif, ketika jar tandanya ya. Itu tidak, dia tidak di i'rab sedemikian. Tidak di i'rab seperti itu kecuali ketika terpenuhi syarat-syarat. Apa syarat-syarat itu? Ya, sebelum kita menjelaskan syarat-syaratnya, syarat-syarat ini kita bagi menjadi dua garis besar. Ya, dua pembagian yang besar. Wa hadhihi syurut naw'ani, kata penulis. Syarat-syarat ini ada dua jenis. Yang pertama syurutun ammah. Yang pertama adalah syarat-syarat umum. Maksudnya adalah syarat-syarat ini berlaku untuk kelima isim tersebut. Berlaku untuk abuka, akhuka, hamuka, fuka, dan zu ilmin. Kemudian yang kedua syurutun khasah. Ada syarat khusus, yakni tidak umum bagi seluruh asma' khamsah, tetapi dia khusus bagi beberapa isim dari 5 isim tersebut. Sekarang kita lihat dulu syurutun ammatun. Syurutun ammah tashmalul asma'al khamsata kullaha. Itu meliputi seluruh asma' khamsah. Ya. Sedangkan syurutun khasah yang nanti kita akan bahas bi kalimatai fu wa dhu. Yani khasah, khusus untuk dua kata saja, yaitu fu dan dhu. Ya, fu dan dhu. Mari kita lihat pembahasan secara terperinci tentang syarat-syarat umum yang harus dipenuhi agar 5 isim tersebut di i'rab sebagaimana i'rab yang sudah kita jelaskan. Wa ilaika tafsilu hadhihi syurut. Ya. Dan berikut ini adalah perincian untuk syarat-syarat tersebut. Awalan asyurutul ammah wa hiya arba'atun. Yang pertama, syarat umum. Itu ada 4. Apa saja? Yang pertama adalah antakuna mufradatan. Antakuna mufradatan. Maksud mufradah itu apa? Mufrad, ya. Kita sudah mempelajari mufrad pada pertemuan sebelumnya. Mufrad itu adalah yang menunjukkan satu. Ya. Jadi syarat yang pertama, kelima isim tersebut, asma' khamsah tersebut itu menunjukkan satu. Jadi misalnya ayah kamu tadi, abuka, ya satu orang ayahmu, ya. Bukan ayah dalam bentuk dua, ya, bukan ayah dalam bentuk jamak, ya, bentuk banyak, tapi bentuk satu, mufrad. Fala takunu muthannatan aw majmu'atan. Maka syaratnya tidak boleh dalam bentuk muthanna, yaitu dua, ataupun dalam bentuk jamak. Ya. Di yang pertama misalnya abuka. Ya. Nah, abuka ini bentuk mufrad ini. Ya, ini bentuk mufrad. Abun. Satu orang ayah, abuka. Satu orang ayah, ayahmu, ya, atau ayahmu, tapi maksudnya adalah satu orang. Tidak bentuk mutsanna, tidak bentuk dua ataupun bentuk jamak yang nanti kita akan lihat bagaimana sih musanna atau bentuk dua dari untuk asma-asma khamsah. Bagaimana bentuk jamak untuk asma-asma khamsah, ya. Kemudian syarat yang kedua, antakuna mukabbaratan fala takunu musagharatan. Ya, bentuknya itu adalah bentuk yang mukabbar. Mukabbar ini adalah bentuk yang kabir, bentuk yang besar, bentuk kata yang biasa, belum bentuk yang dikecil-kecilkan. Ya, musaghar atau disebut biasanya dengan isim tasghir. Isim tasghir ini atau isim musaghar
ini adalah isim yang dibentuk ke pola tertentu. Ya, polanya itu adalah fu'ailun. Bentuknya itu fu'ailun. Biasanya orang Arab merubahnya dari bentuk besar atau bentuk biasa ke bentuk yang kecil ini. Itu biasanya ada beberapa maksud, ya, ada beberapa makna, di antaranya adalah untuk menunjukkan kelemah lembutan atau kasih sayang, ya, atau untuk panggilan manja, ya. Misalnya ibnun, ya, ibni anakku, biasa saja. Tapi bunayya ini adalah panggilan yang lebih menampakkan sayang atau sikap memanjakan, ya. Ini diantara tujuan atau fungsi makna dari pola tasgir tadi. Nah, untuk kata abuka dan seterusnya dari asma khamsah itu, supaya di i'rab sebagai i'rab asma khamsah itu harus dalam bentuk mukabbar, bentuk yang kabir, bukan bentuk yang sudah ditasgir, bentuk dikecilkan, ya, untuk menampakkan sikap manja dan lain sebagainya tadi, ya. Kemudian yang ketiga, antakuna mudhafatan, ya. Kata atau isim yang 5 ini harus mudhaf, yakni diidhafahkan atau disandarkan kepada kata setelahnya. Jadi dia kata yang bersandar kepada kata yang lain. Seperti ini, ya. Abu ini adalah asal katanya yang bermakna ayah tadi. Adapun ka ini adalah kata yang kedua, ya. Yang mana kata yang pertama ini atau asma khamsah ini dia diidhafahkan, dimudhafkan kepada kata yang datang setelahnya yang disebut sebagai mudhaf ilaih. Ya, ini syarat agar terpenuhi, agar di i'rab sebagaimana i'rab yang pertama tadi, i'rabnya asma khamsah, yaitu ketika dalam keadaan rafa' tanda rafa'nya adalah waw. Ya. Kemudian yang keempat, antakuna mudhafatan ila ghairi ya'il mutakallim. Nah, untuk syarat yang ketiga tadi, ya, ada tambahan yang kita jadikan sebagai syarat yang keempat, yang mana pengidhafahan ini, penyandaran ini tidak boleh kepada ya mutakallim. Jadi syaratnya adalah dia disandarkan kepada selain ya mutakallim. Ya mutakallim ini adalah domir ya sukun. Seperti kita mengatakan kitabi, buku saya, ya, ummi, ibu saya, abi, ayah saya. Nah, abun ini kan masuk ke dalam isim yang 5. Ya, dia disebut isim yang 5 ketika dia dalam keadaan atau dalam bentuk mudhaf. Ya, kita idhafahkan atau kita sandarkan ke kata yang lain. Kata apa saja, yang penting bukan ya mutakallim. Jadi kalau abi, maka abi ini bukan dianggap sebagai asma khamsah. Artinya dia tidak di-i'rab sebagai i'rabnya asma khamsah. Lalu apa? Nanti kita akan lihat insyaallah. Jadi ini secara global tentang 4 syarat umum asma khamsah. Yang pertama, antakuna mufradatan. Asma khamsah itu harus mufrad. Yang kedua, antakuna mukabbaratan, harus mukabbar, harus bentuk besar atau bentuk biasanya. Kemudian yang ketiga, antakuna mudhafatan, harus bentuk mudhaf, harus dalam keadaan mudhaf, disandarkan ke kata setelahnya. Kemudian yang keempat, antakuna mudhafatan ila ghairi ya'il mutakallim. Ya, harus diidhafahkan kepada selain ya mutakallim. Ya, apa saja tetapi selain ya mutakallim. Baik. Contoh asma khamsah yang memenuhi seluruh syarat yang tadi. Najaha akhuka, ya, yang berwarna merah, itulah dia asma khamsah. Najaha akhuka. Akhuka itu dalam keadaan rafa' karena dia fa'il. Maka tanda rafa'nya adalah waw. Akhuka. Ya, akhun itu mufrad dan dia mukabbar, dia mudhaf, dan mudhaf dia itu ke, dan idhofah dia itu ke ka, ya, atau disebut sebagai kaful khitab, ya, bukan ke ya mutakallim. Jadi memenuhi syarat semuanya. Berarti dia di-i'rab sebagai i'rab asma khamsah. Ketika kita meng-i'rabnya, maka akhuka itu adalah fa'il marfu', tanda rafa'nya adalah waw karena dia adalah asma khamsah. Ya. Ja'a abuka wa hamuka. Begitu juga abuka dan hamuka di sini. Itu juga asma khamsah dan sudah memenuhi 4 syarat tadi. Fuka
nadhifun. Fuka, ya, mulutmu bersih. Fuka nadhifun. Dan fuka ini juga di i'rab sebagai asma' khamsah. Di sini dia dalam keadaan rafa'. Kenapa? Karena dia adalah kata awalan atau disebut sebagai mubtada. Dan mubtada itu hukumnya dalam bahasa Arab adalah rafa' juga, dalam keadaan rafa' juga. Nah, tandanya apa? Tandanya waw. Tanda rafa' asma' khamsah adalah waw. Makanya kita mengatakan fuka nadhifun. Ya, hanya saja untuk fu itu nanti ada syarat tambahan selain yang 4 tadi. Hadara dzu ilmin. Ya, telah datang atau telah hadir seseorang yang berilmu. Ya, seseorang yang berilmu. Dzu ilmin itu di i'rab sebagai i'rab asma' khamsah. Ya, dan dia telah memenuhi 4 syarat yang sudah kita jelaskan. Hanya saja dzu sama dengan fu nanti ada syarat tambahannya. Ya. Apa syarat tambahan tersebut? Kita akan pelajari sekarang juga insyaallah. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Thaniyan asy-syurutul khassah. Yang kedua adalah tentang syarat-syarat khusus. Ya. Syarat-syarat khusus yang tadi yang mana syarat tadi? Syarat ini dia khusus hanya untuk fu dan dzu saja. Adapun yang selain itu abuka, akhuka, ya, sama hamuka itu cukup memenuhi 4 syarat yang sudah kita jelaskan tadi. Adapun fu ka sama dzu malin atau fu sama dzu ini selain memenuhi 4 syarat tadi ada syarat yang lain khusus bagi mereka saja. Apa itu? Yang kelima, perhatikan. Yushtaratu fi kalimati fu an takuna biduni mim. Ya, disyaratkan pada kata fu itu tidak ada mimnya. Ya, tidak ada mimnya karena bahasa Arab mulut itu selain fu, ya, kalau dalam keadaan dia disandarkan ke kata yang lain, kalau tidak disandarkan maka tidak bisa kita katakan fu. Ya, harus dirubah ke bentuk asalnya yang menggunakan mim, maka bunyinya adalah famun. Ya, kalau menggunakan mim, maka dia tidak disebut lagi sebagai asma' khamsah. Tidak dihukumi sebagai asma' khamsah. Tidak di-i'rab sebagai i'rabnya asma' khamsah. Ya. Ini syaratnya fu. Adapun syarat dzu, kata penulis yang nomor 6, halaman 59, yushtaratu fi kalimati dzu syartani khassani biha. Untuk kata dzu maka disyaratkan 2 syarat khusus. Ya, ini khusus untuk dia saja. Ya. Wahuma, yaitu yang pertama antakuna bimakna sahibin. Yang pertama dzu ini harus bermakna sahib. Sahib ini adalah tuan yang memiliki. Ya. Contoh ketika tadi kita mengatakan dzu ilmin, berarti maksud dzu di sini adalah sahibu, yakni sahibu ilmin, yang memiliki ilmu, yang berilmu. Ya. Ketika kita mengatakan dzu baitin, artinya adalah sahibu baitin, ya, yang memiliki rumah atau tuan rumahnya. Ya. Jadi dzu itu harus bermakna sahib. Berarti kalau seperti itu, apakah dzu juga memiliki makna lain? Benar. Dzu terkadang membawa makna lain selain makna sahib. Ketika membawa makna lain selain makna sahib, maka dia tidak di-i'rab sebagai i'rab asma' khamsah sebagaimana yang nanti kita akan ketahui. Ya, ini syarat berarti syarat yang kelima bagi kata dzu, ya. Syarat yang keenam, alla yakuna al-mudhafu ilaihi ba'daha dhamiran. Nah, kata dzu itu kan juga harus diidhafahkan ke kata setelahnya. Ini syarat yang umum, ya, berlaku bagi seluruh asma' khamsah. Nah, alla yakuna al-mudhaf ilaihi ba'daha dhamiran. Nah, yang menjadi mudhaf ilaih, ini contohnya ya. Tadi ini yang pertama kita sebut sebagai mudhaf, ya, yang disandarkan, ya. Sedangkan kata yang kedua disebut mudhaf ilaih, ya, yang menjadi sandaran atau yang disandarkan kepadanya, disebut mudhaf ilaih. Nah, syarat dzu, kata penulis, yang mudhaf ilaih yang datang setelah dzu itu tidak boleh dhamir, ya, tidak boleh dhamir, aw wasfan mushtaqqan, atau
wasfun mushtaq, ya, sifat yang dia merupakan sifat, tetapi sifat ini bukan kata, atau kita sebut sebagai kata yang dia memiliki turunan kata, ya, yang dia memiliki turunan kata, atau yang mana kata ini diambil dari kata yang lain gitu, ya, atau perubahan dari kata yang lain, memiliki akar, ya. Contohnya apa? Isim fa'il. Isim fa'il itu memiliki akar, ya. Contohnya kalau kita mengatakan sahibun, ya, berarti itu ada akar katanya, ya. Sahib ini disebut sebagai wasfun atau ismun mushtaq. Atau isim maf'ul. Isim maf'ul contohnya adalah misalnya maktubun misalnya, ya. Maktubun itu ada akar katanya, ya, asal katanya. Kemudian au sighatil mubalaghah. Sighah mubalaghah ini adalah bentuk kata yang menunjukkan berlebih-lebihan, ya, menunjukkan sesuatu yang lebih, ya. Contohnya misalnya kadzab. Kalau kadzib itu adalah pembohong, kalau kadzab itu pembohong ulung, menunjukkan ada makna lebih gitu, ya. Kadzab ini juga kata yang memiliki akar kata, ya. Au as-sifatil musyabbahah, atau sifah musyabbahah. Sifah musyabbahah ini dipelajari di ilmu saraf, ya. Sederhananya sifah musyabbahah itu adalah dia adalah sifat, ya, tetapi secara nama dia adalah dia adalah sifat, ya, tetapi akar katanya disebut sebagai fi'il gitu, ya. Dia kata kerja, akar katanya kata kerja, tetapi dia sendiri sebenarnya adalah sifat, ya. Contohnya adalah hasan, ya, hasanun, ya. Akar katanya disebut sebagai fi'il, hasuna yahsunu, padahal itu bukan pekerjaan memang sebenarnya, itu adalah sifat, ya. Itu disebut sebagai sifah musyabbahah, itu bisa dipelajari di ilmu saraf. Au ismi tafdil, atau isim tafdil, ya, isim yang menunjukkan perbandingan, ya, atau menunjukkan bahwa sesuatu itu melebihi sesuatu. Contohnya adalah ini lebih cantik dari itu, ya, lebih cantik itu adalah isim tafdil dalam bahasa Arabnya. Hadza ahsanu min hadza, ya, au hadza ajmalu min dzaka, ini lebih indah daripada yang itu. Ajmalu itu adalah isim tafdil. Atau kita katakan ajmalu syai'in minka huwal ainu misalnya, ya, sesuatu yang paling indah dari kamu itu adalah mata. Ajmalu itu adalah isim tafdil. Nah, jadi syaratnya tadi mudhaf ilaih bagi dzu itu tidak boleh yang pertama dhamir, yang kedua kata-kata yang memiliki akar kata tadi, ya, atau disebut sebagai wasfun mushtaq atau isim mushtaq seperti isim fa'il, isim maf'ul, sighah mubalaghah, sifah musyabbahah, dan isim tafdil. Selain itu, maka sah atau boleh datang setelah dzu yang bermakna sahib dan di-i'rab sebagai i'rab asma khamsah. Ya, ini dia syarat-syarat asma khamsah agar, ya, berlaku hukum i'rab asma khamsah bagi dia. Apa hukum i'rabnya tadi? Ketika dalam keadaan rafa' tanda rafa'nya adalah waw, dalam keadaan nasab tanda nasabnya adalah alif, dalam keadaan jar tanda jarnya adalah ya. Ini yang dimaksud dengan hukum i'rabnya asma khamsah. Ya, bisa di i'rab seperti ini apabila memenuhi syarat-syarat yang sudah kita jelaskan tadi. Sekarang kita lihat bagaimana ketika asma khamsah ini tidak memenuhi syarat-syarat yang tadi kita sampaikan. Ya, kita akan sebutkan contohnya sebagaimana yang telah tertulis di kitab ini. Kata penulis, "Idza fuqida syartun min asy-syurutis sabiqah, fa innal i'raba yataghayyar wa dzalika kal'ati." Kalau seandainya satu syarat saja dari syarat-syarat yang sudah kita jelaskan tadi itu tidak ada, hilang, gugur, maka i'rabnya berubah. Ya, artinya i'rab yang tadi itu tidak seperti itu lagi. Ya, artinya dia tidak di-i'rab sebagaimana i'rab asma khamsah lagi.
Wa dzalika kalati, sebagaimana berikut ini. Ya, dicontohkan ketika sesuai urutan ketika satu persatu dari syarat-syarat tadi tidak terpenuhi. Yang pertama, idza kanat hadhihi al-asma'u muthannatan aw majmu'atan. Ingat, syarat yang pertama tadi adalah asma' khamsah itu harus mufrad. Nah, ketika asma' khamsah ini dalam bentuk musanna, ya, dalam bentuk dua atau dalam bentuk jamak, u'ribat i'rabahuma, maka hukum i'rabnya adalah sebagaimana hukum i'rab musanna atau hukum i'rabnya jamak. Bukan i'rabnya asma' khamsah lagi, ya. Mithlu, contoh, najahal akhawani. Akhawani itu adalah musanna, bentuk dua dari kata akhun. Ya, ingat akhuka tadi. Nah, ini asalnya adalah akhun. Dalam bentuk musanna dia akhawani, bunyinya akhawani. Nah, dia tidak di-i'rab sebagai i'rab asma' khamsah lagi. Ya. Najahal akhawani, al-akhawani di sini dalam posisi apa dia? Posisi sebagai fa'il. Seharusnya kalau berdasarkan i'rab asma' khamsah, seharusnya tanda rafa' dia adalah waw. Ya. Karena dia dalam keadaan rafa' nih, ya, sebagai fa'il. Tapi di sini tidak ditandai dengan waw. Kenapa? Karena memang dia bukan asma' khamsah. Ya. Tetapi memang ketika dalam bentuk mufrad memang asma' khamsah. Tapi karena dia dalam keadaan atau dalam bentuk musanna, maka tidak di-i'rab sebagai i'rab asma' khamsah, tetapi di-i'rab sebagaimana i'rabnya musanna, yaitu ketika rafa' tandanya adalah alif. Akhawani. Ya. Ra'aitul abawaini, ini dalam keadaan nasab, ya. Dalam keadaan nasab, ra'aitul abawaini. Kenapa dalam keadaan nasab? Karena memang al-abawaini itu dalam keadaan bentuk maf'ulun bih, dan maf'ulun bih adalah mansub atau dalam keadaan nasab. Nah, tanda kalau i'rab asma' khamsah itu tadi kalau seharusnya kalau dalam keadaan nasab apa? Alif. Tetapi di sini tidak kita katakan ra'aitul abawani, tidak. Tapi ra'aitul abawaini, karena sudah tidak dihitung sebagai asma' khamsah. Ya, namun dianggap sebagaimana musanna pada umumnya, sehingga i'rabnya pun i'rabnya musanna. Ya. Sekarang dalam bentuk jamak, ya, hadaral ikhwatu. Ya, hadaral ikhwatu. Nah, ini jamak apa? Al ikhwatu. Jamak taksir, yaitu jamak akhun. Ketika mufradnya akhun, ketika berubah ke bentuk jamak, jamaknya adalah jamak taksir. Sehingga i'rabnya harus mengikuti i'rab jamak taksir, yakni dalam keadaan rafa', tanda rafa'nya bukan waw tapi dhammah. Ya. Kalau seandainya di sini kita tukar, misalnya al-ikhwah di sini kita tukar menjadi muslimun, hadaral muslimuna, maka masuknya ke jamak apa? Jamak mudzakkar salim. Ya. Berarti i'rabnya juga i'rab jamak mudzakkar salim, bukan i'rabnya asma' khamsah. Namun ini contoh yang salah juga, karena memang al-muslimun itu bukan pada dasarnya itu bukan asma' khamsah, ya. Baik. Sallamtu 'alal aba. Aba ini adalah jamak dari abun. Ya, yang mana tadi abun juga termasuk salah satu asma' khamsah, ya, dalam keadaan dia mufrad dan memenuhi syarat-syarat yang lain. Ya. Ketika dalam bentuk jamak, ya, maka dia di-i'rab sebagaimana i'rab jamaknya. Dan ini adalah jamak taksir al-aba. Maka dia di-i'rab dengan i'rab jamak taksir, yaitu ketika dia rafa', tanda rafa'nya adalah dhammah, ketika nasab, tanda nasabnya adalah fathah, ketika jar, tanda jarnya adalah kasrah. Dan di sini dia dalam keadaan jar, karena didahului oleh harful jar ala. Maka kita katakan alal abai, sallamtu alal abai. Ya, jadi kalau seandainya asma' khamsah bentuknya adalah musanna atau jamak, maka di-i'rab dengan i'rab musanna atau i'rab jamaknya. Yang kedua, idza kanat hadhihi al-asma'u musaghgharatan, kalau seandainya isim yang 5 tadi bentuknya adalah bentuk tasghir atau bentuk musaghghar, bentuk kecil. Ya, contohnya kalau abun menjadi ubayyun, kalau akhun menjadi ukhayyun, kalau hamun menjadi humayyun, kalau fu menjadi fuwayyun.
Kalau zu menjadi zuwayyun, ya, sehingga kita katakan zuwayyu ilmin, ya. Ya, ubayyuka, ukhayyuka, humayyuka, ya, fuwayyuka, zuwayyu ilmin. Ini semuanya sudah dirubah ke bentuk tasgir, bukan takbir lagi, bukan mukabbar lagi, tapi musaggar. Fa innaha tu'rabu bil harakatil asliyati adh-dhahirah. Maka tatkala itu dia di-i'rab dengan harakat-harakat asli, ya, harakat-harakat asli yang zahir, yang tampak jelas dan dapat diucapkan, ya, yaitu ada yaitu dhammah ketika rafa', fathah ketika nasab, dan kasrah ketika jar. Contoh, jaa ubayyuka, ra'aitu ubayyaka, sallamtu ala ubayyika. Dia dihukumi sebagai seperti mufrad, ya. Ya, tanda rafa'nya adalah dhammah, tanda nasabnya adalah fathah, dan tanda jarnya adalah kasrah. Ya. Ini akibat ketika asma' khamsah tidak memenuhi syarat sebagai isim yang mukabbar. Kemudian yang ketiga, idza kanat hadhihi al-asma'u ghaira mudhafatin u'ribat bil harakatil asliyati adh-dhahirah. Ketika isim yang 5 ini tidak dalam keadaan mudhaf, maka dia pun di-i'rab sebagaimana i'rab asma musaggar tadi, isim musaggar tadi, yaitu dengan harakat-harakat asli yang tampak jelas dan dan terucap, ya, yaitu dhammah, fathah, kasrah. Dhammah ketika rafa', fathah ketika nasab, dan jar ketika dan kasrah ketika jar. Mithlu, contoh, jaa abun, ya, jaa abun, ya, abun kita katakan abun, bukan abu, ya. Ra'aitu akhan, bukan akha, ya, bukan akhaka. Sallamtu ala abin, ya. Kemudian yang keempat, idza kanat mudhafatan ila ya'il mutakallim. Ingat syarat yang keempat tadi, dia diidhafahkan ke selain ya mutakallim. Lalu kalau seandainya dia diidhafahkan ke ya mutakallim, apa yang terjadi? Bagaimana i'rabnya? Kalau seandainya diidhafahkan ke ya mutakallim seperti abi, akhi, hami, u'ribat bil harakatil asliyatil muqaddarati lil munasabah, maka dia juga di-i'rab dengan harakat-harakat, di-i'rab dengan harakat-harakat asli, yakni dhammah, fathah, kasrah, tetapi tidak zahirah, tidak zahir, tidak dapat diucapkan, melainkan muqaddar. Dan kita sudah pelajari zahir dan muqaddar. Muqaddar yakni dia ada perubahan tetapi tidak terucapkan perubahan tersebut. Kenapa tidak bisa diucapkan? Lil munasabah. Ingat, karena dia sedang harakat akhir kata tersebut, ya, ditempati oleh harakat yang lain untuk menyesuaikan dengan ya mutakallim itu. Itu harakat kasrah. Jadi harakat kasrahnya itu untuk menyesuaikan dengan ya mutakallim. Itu bukan harakat kasrah asli, ya. Baik. Contohnya, jaa akhi, ya, jaa akhi, ra'aitu abi, atau ra'aitu akhi, sallamtu ala akhi, sallamtu ala abi. Begitu terus, ya, karena memang untuk menyesuaikan dengan ya mutakallim yang datang setelah kata isim-isim yang 5 tersebut, ya. Jadi akhi itu bukan di-i'rab sebagai asma khamsah, tapi sebagaimana kata yang mufrad, ya, hanya saja i'rab dia tidak zahir, ya. I'rab dia tidak zahir, tidak dapat diucapkan, tidak tampak, tetapi muqaddar lil munasabah, ya. Kemudian yang kelima, idza kanat kalimatu fu bil mim. Nah, tadi syarat untuk fu, syarat tambahan untuk fu adalah antakuna biduni mim. Kata fu ini tidak boleh ada mimnya, baru dia bisa di-i'rab sebagai i'rab asma khamsah. Kalau seandainya kata fu itu pakai mim, u'ribat bil harakatil asliyati adh-dhahirah, dia juga di-i'rab dengan harakat-harakat asli, yaitu dhammah, fathah, kasrah yang zahir, yang terucapkan. Contoh, famuka nadhifun. Famu, mu. Jelas, ya, ada dhammah, ya. Bukan fuka lagi, tapi famuka. Famuka,
nadhifun. Iftah famaka. Fama ma. Mimnya berharakat fathah karena dalam keadaan nasab. Iftah famaka. Jadi bukan faka lagi. Iftah faka, tidak. Ya. Madza fi famika? Madza fi famika? Mimnya juga berharakat kasrah yang jelas. Ya. Bukan lagi madza fi fika? Madza fi fika? Ya, tidak. Karena sudah ada mim pada kata fu tersebut. Kemudian warada li kalimati dzu ma'nan akhar. Nah, ini tadi ya, syarat tambahan untuk dzu. Yang pertama harus bermakna sahib. Artinya, apakah dzu juga memiliki makna yang lain? Iya. Yang apabila dia membawa makna lain tersebut selain makna sahib yang berarti tuan atau yang memiliki, maka dia bukan di i'rab atau tidak di i'rab sebagai asma khamsah. Ya. Lalu apa? Perhatikan, warada li kalimati dzu ma'nan akharu wa huwa ay yakuna isman mausulan. Jadi dzu itu terkadang membawa makna yang lain, yaitu dia sebagai isim mausul. Isim mausul itu dalam bahasa kita itu sebagai apa? Kata hubung, ya. Sebagai kata hubung artinya yang, ya, yang. Wa fi hadhihi al-halah talzamul wawa daiman wa takunu mabniyatan 'ala sukun. Nah, tatkala keadaannya demikian, yakni dzu membawa makna isim mausul, yakni dia sebagai isim mausul atau bermakna yang, maka dia selalu bersama waw, atau waw tersebut selalu ada bersama dia, sehingga dia bukan lagi menjadi kata yang mu'rab, melainkan kata yang mabni ala sukun, ya. Dia selalu tetap dengan akhiran sukun. Kenapa dengan akhiran sukun? Karena memang waw yang setelah dzal itu, yang mana waw ini adalah huruf terakhir pada kata dzu, itu berharakat sukun, maka disebut sebagai kata yang mabni ala sukun. Contoh, ya. Jaa dzu najaha. Ya, jaa dzu najaha. Ra'aitu dzu najaha. Sallamtu ala dzu najaha. Ketiga contoh ini keadaannya berbeda-beda. Ya. Posisi dzu itu di posisi yang berbeda-beda. Satu di posisi seharusnya rafa', yang kedua di posisi nasab, yang ketiga di posisi jar. Namun karena dzu yang bermakna allazi sebagai isim mausul, yang bermakna yang tadi, ya, itu dia adalah mabni, maka dia tidak berubah-ubah, ya dzu terus, ya, dimanapun posisi dia di dalam kalimat tersebut, atau sebagai apapun posisi dia dalam kalimat tersebut. Ja'a dzu najaha artinya adalah ja'al ladzi najaha. Ra'aitu dzu najaha artinya ra'aitul ladzi najaha. Sallamtu ala dzu najaha ay sallamtu ala alladzi najah. Jadi dzu di sini bukan bermakna sahib. Kalau dia bermakna sahib, maka dia mu'rab dan dia di-i'rab sebagai asma khamsah, yaitu kadang berubah akhirannya waw menjadi alif, terkadang menjadi ya, ya, sesuai posisi dia di dalam kalimat atau sesuai jenis i'rab dia. Ini dia mawadhi' al-waw, yaitu tempat-tempat di mana waw menjadi tanda rafa' sebagai pengganti atau perwakilan bagi dhammah yang merupakan tanda utama bagi ar-rafa', ya, sebagai tanda utama bagi ar-raf'u. Baik, teman-teman sekalian, kita lanjutkan ke mawadhi' al-alif, tempat-tempat alif, yakni kata apa saja yang mana tanda rafa' dia adalah alif, bukan dhammah, bukan pula waw, ya. Bukan dhammah, bukan pula waw. Penulis wafaqahullahu ta'ala mengatakan, takunul alifu alamatan lirraf'i fi mawdi'in wahidin faqat, ya, wa huwa al-muthanna, ya. Alif menjadi tanda bagi rafa' itu hanya pada satu tempat saja. Hanya pada satu tempat saja, wa huwa al-muthanna, yaitu al-muthanna. Masih ingat apa itu muthanna, ya? Sudah
disinggung saat kita membahas tentang mawadhi' al-waw. Apa itu mutsanna? Ya, kita akan jelaskan setelah kita menyebutkan contoh-contoh mutsanna ini. Contohnya qamat talibani. Qama at-talibani. At-talibani itu adalah mutsanna yang menunjukkan dua, ya, menunjukkan dua. Qama itu artinya telah berdiri, at-talibani artinya adalah dua orang pelajar. Ya. Al-kitabani jadidani. Al-kitabani itu adalah kitab. Berapa? Dua. Ya. Dua buah buku atau dua buah kitab jadidani, baru. Ya. Hadaratil mudarrisatani, telah hadir dua orang guru perempuan. Az-zahratani jamilatani. Az-zahratani itu mutsanna, jamilatani itu juga musanna. Az-zahratani dua bunga, jamilatani itu indah. Ya. Baik, apa itu mutsanna? Jadi mawadhi'ul alif itu hanya satu. Ya, mawadhi' al-alif hanya satu, yaitu al-mutsanna, kata musanna. Nah, ma huwal mutsanna? Apa itu mutsanna? Wal mutsanna huwa, kata penulis, musanna itu adalah ma dalla ala ithnaini aw ithnataini, yang menunjukkan dua. Ya, yang menunjukkan jumlah dua, baik bagi kata yang mudzakkar ataupun bagi kata yang muannas. Ya, bi ziyadati alifin wa nunin raf'an. Ya, tanda musanna itu adalah adanya tambahan alif dan nun pada bentuk mufradnya. Jadi di akhirnya itu ada tambahan alif dan nun, raf'an saat dia dalam keadaan rafa', aw ya'in wa nunin nasban wa jarran, atau dengan tambahan ya dan nun saat dia nasab dan jar. Ya. Baik, sebelumnya kita melihat jamak mudzakkar salim juga dengan tambahan ya dan nun, ya. Dengan tambahan ya dan nun pada akhir kata mufradnya. Lalu apa perbedaannya dengan musanna? Tambahan ya dan nun pada jamak itu juga dalam keadaan nasab dan jar. Tambahan ya dan nun pada musanna, ya, yang tadi jamak mudzakkar salim, sekarang musanna, itu juga pada keadaan nasab dan jar. Perbedaannya adalah pada jamak mudzakkar salim, ya-nya itu, ya, ya-nya itu sukun, ya. Kemudian nunnya berharakat fathah. Dan sebelum ya itu huruf yang berharakat kasrah. Jadi bunyinya ina. Itu kalau jamak mudzakkar salim. Sedangkan musanna dalam keadaan nasab atau jar itu juga dengan tambahan ya dan nun, tapi ya-nya sukun dan nunnya itu berharakat kasrah. Ya, dan sebelum ya itu ada huruf yang merupakan akhir dari mufrad yang berharakat fathah. Jadi bunyinya itu aini. Kalau jamak mudzakkar salim bunyinya ina, pada musanna bunyinya adalah aini. Ya, itu perbedaannya. Ta'ammal hadhil kalimat. Mari perhatikan kata-kata berikut ini. Mufrad misalnya, yang mufrad at-talib, at-talibu. Nah, musanna yang marfu', yakni musanna dalam keadaan rafa', at-talibani, dengan tambahan apa tadi? Alif dan nun pada mufradnya. Dalam keadaan mansub dan dalam keadaan majrur itu sama, yaitu dengan tambahan ya dan nun pada mufradnya, sehingga bunyinya at-talibaini. Ya, at-talibaini. Begitu juga al-kitabu, yang marfu' al-kitabani. Mansub dan majrur al-kitabaini. Jadidun, jadidani, jadidaini. Al-mudarrisatu, al-mudarrisatani, al-mudarrisataini. Az-zahratu, az-zahratani, az-zahrataini. Jamilatun, jamilatani, jamilataini. Ya, ini dia perubahan-perubahan musanna atau hukum i'rab musanna. Dalam keadaan rafa' dengan tambahan alif dan nun, dalam keadaan nasab dan jar dengan tambahan ya dan nun pada bentuk mufradnya. Ya. Nah, kalau kita menemukan kata yang musanna, ya, dalam keadaan rafa', maka tanda rafa'nya adalah alif, ya. Alif yang sebelum nun itu. Itu dia tanda rafa'nya. Karena alif ini yang berubah menjadi ya ketika dalam keadaan nasab dan jar.
Baik, yang keempat, thubutun nun. Ya. Mawadhi'u thubutin nun. Nah, di mana saja thubutun nun, adanya nun itu sebagai tanda bahwa kata tersebut adalah kata yang marfu' atau dalam keadaan rafa'. Penulis mengatakan yakunu thubutun nuni alamatan lirraf'i fi mawdi'in wahidin faqat. Ya. Tetapnya nun atau adanya nun, ya, itu sebagai tanda rafa' juga pada satu tempat atau pada satu kata. Wa huwa, yaitu al-af'alul khamsah, yaitu af'al khamsah yang pernah kita singgung sebelumnya, ya, pada pembahasan ad-dhammah. Ya. Al-af'al al-af'alul khamsah. Lalu apa itu al-af'alul khamsah? Penulis mengatakan wal af'alul khamsatu hiya kullu fi'lin mudhari'in ittasalat bihi wawul jama'ah aw aliful lithnaini aw ya'ul mukhatabah. Setiap fi'il mudhari' yang bersambung dengan waw jamaah atau alif isnain atau ya mukhatabah. Apa maksud waw jamaah? Waw yang menunjukkan bahwa pekerjaan tersebut dilakukan oleh orang yang banyak. Alif isnain, alif yang menandakan bahwa yang mengerjakan fi'il tersebut adalah dua orang. Ya mukhatabah yang menunjukkan bahwa yang sedang mengerjakan pekerjaan tersebut adalah mukhatabah, lawan bicara tetapi yang perempuan atau muannats. Ya, kita lihat contohnya. Yaktubu, ya. Contohnya yaktubu. Yaktubu ini tidak termasuk af'al khamsah. Kenapa? Benar dia fi'il mudhari, tetapi tidak bersambung dengan apapun. Ya, ini dia yang dimaksud dengan fi'il mudhari jenis kata yang keempat, yang mana ketika dalam keadaan rafa' ditandai dengan dhammah tadi, yaitu fi'il yang lam yattasil bi akhirihi syai'un, kata Ibnu Ajurum. Tidak bersambung di akhirnya itu dengan sesuatu apapun, tidak dengan waw jamaah, tidak dengan aliful itsnain, tidak pula dengan ya mukhatabah. Karena yang bersambung dengan itu semua disebut sebagai af'al khamsah. Ada 5 yang bentuknya seperti itu. Ya. Jadi yaktubu, perhatikan, bertemu dengan waw jamaah, bertemu dengan waw jamaah. Nih, yaktubu. Nah, atau taktubuna. Ada 2, yaktubuna sama taktubuna. Yaktubuna untuk mereka, mereka sedang menulis. Taktubuna, kalian sedang menulis, dan dua-duanya menunjukkan jamak. Makanya waw ini disebut sebagai waw jamaah. Ya, berarti ini sudah ada 2, ya. Kemudian yaktubu, ya. Kita tulis lagi yaktubu lagi. Yaktubu misalnya bertemu dengan alif al-itsnain. Alif yang menunjukkan bahwa yang mengerjakan itu 2 orang. Contohnya yaktubani, ya. Itu untuk ghaib atau untuk orang ketiga, yaitu mereka berdua sedang menulis. Kalau untuk orang kedua, awalannya adalah ta, taktubani. Taktubani, ya, kalian berdua sedang menulis. Berarti ini ada 2 juga. Yang terakhir adalah ya mukhatabah, ya, ya mukhatabah, ya, ya mukhatabah diawali dengan ta, ya, tak tubi. Nah, ini dia ya mukhatabahnya. Ya yang menunjukkan bahwa fi'il tersebut disandarkan kepada lawan bicara yang perempuan, bahwa dialah yang sedang mengerjakan pekerjaan. Taktubina, anti, kamu sedang menulis. Nah, ini semuanya jumlahnya adalah 5. Ya.
yang bentuknya itu sama dan i'rabnya sama. Makanya disebut sebagai fi'il yang 5. Yaktubuna, taktubuna. Yaktubani, taktubani, dan taktubina. Bertemu dengan waw jamaah, dua bentuk bertemu dengan aliful lithnain, dan satu bentuk bertemu dengan ya mukhatabah, sehingga jumlahnya ada 5. Inilah yang disebut sebagai asma' al-af'al al-khamsah. Apa kata penulis? Wa hadhil af'alul khamsatu turfa'u bi thubutin nun wa tunsabu wa tujzamu bi hadfiha. Nah, kelima fi'il ini itu ketika rafa', maka tanda rafa'nya adalah thubutun nun. Ya. Nunnya ini sabit, tetap di situ. Itu maksud thubutun nun, tetapnya nun, adanya nun, tampaknya nun. Itu sebagai tanda bahwa fi'il tersebut dalam keadaan rafa'. Turfa'u bi thubutin nun wa tunsabu wa tujzamu bi hadfiha. Maksudnya adalah ketika fi'il yang 5 ini dalam keadaan nasab dan dalam keadaan jazam, tidak ada jar ya untuk fi'il, adanya jazam ya, nasab dan jazam, maka tandanya adalah dengan dihapuskannya nun ini ya, sehingga yaktubuna menjadi yaktubu, yaktubani menjadi yaktuba ya, taktubina menjadi taktubi, nunnya dihapus. Kalau nunnya dihapus dari al-af'al al-khamsah, maka dia kalau tidak dalam keadaan nasab, maka dia dalam keadaan jazam, berdasar tergantung kepada instrumen yang memasukinya. Apakah lan dan kawan-kawannya atau lam dan kawan-kawannya. Ya. Ta'ammal hadzal jadwal yattadih laka bihi i'rabul af'alil khamsah insyaallah. Perhatikan tabel berikut ini maka akan jelas bagi Anda i'rab af'al khamsah. Yang pertama, i'rab dalam keadaan rafa', turfa'u bi thubutin nun. Contohnya, at-tullabu yaktubuna, antum taktubuna, at-talibani, mereka berdua ya, at-talibani yaktubani, antuma taktubani, anti taktubina. Dalam keadaan nasab, tunsabu bi hadfin nun. Ya, hukumnya adalah dihapus nun tadi. Sehingga bunyinya at-tullabu, misalnya lan, ini dia sebab kenapa fiilnya menjadi mansub ya, lan ya, penasab. At-tullabu lan yaktubu, hilang nunnya ya. Antum lan taktubu, hilang nunnya ya. Tetapi untuk waw jamaah ketika nunnya dihilangkan, maka kita tambahkan setelah waw itu alif ya, ya, alif. At-tullabu lan yaktubu, antum lan taktubu, at-talibani ya, dua orang, mereka berdua. At-talibani lan yaktuba, hilang nunnya. Antuma lan taktuba, anti lan taktubi. Begitu juga dalam keadaan majzum atau dalam keadaan jazam, sama seperti dalam keadaan nasab, yaitu dihilangkan nunnya, kemudian ditambah alif untuk wawul jamaah. Demikian saudara-saudari sekalian, para pecinta ilmu nahwu dan ilmu bahasa Arab yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Ajrum rahimahullahu taala mengenai pembahasan tentang tanda-tanda rafa' ini, beliau mengatakan lirraf'i arba'u alamat. Ya. Rafa' itu memiliki 4 tanda. Ad-dhammatu wal wawu wal alifu wan nunu, kata beliau. Fa amma ad-dhammatu, adapun dhammah, fatakunu alamatan lirraf'i fi 4 mawadhi'. Maka dia menjadi tanda pada 4 tempat. Fil ismil mufradi wa jam'i taksiri wa jam'il muannats salimi wal fi'lil mudhari' alladhi lam yattasil bi akhiri syai'. Dan fi'il mudhari' yang tidak disambung akhirnya dengan sesuatu apapun. Wa ammal wawu, adapun waw, fatakunu alamatan lirraf'i fi mawdi'aini, maka menjadi tanda rafa' pada 2 tempat. Ya, fi jam'il mudzakkar salim, pada jamak mudzakkar salim, wa fil asma'il khamsah, dan pada asma' khamsah, wahya, dan isim yang 5 ini adalah abuka, akhuka, hamuka, fuka, dan dzu malin. Ya, Ibnu Ajur mencontohkan dengan dzu malin, dan kita lebih senang untuk mencontohkannya dengan dzu ilmin. Wa ammal alif, adapun alif, fatakunu alamatan lirraf'i fi tathniyatil asma'i khasatan. Adapun alif maka menjadi tanda rafa' untuk isim yang musanna saja.
Wa amman nunu fatakunu alamatan lirraf'i. Adapun nun, ditetapkannya nun, maka dia menjadi tanda rafa' fil fi'lil mudhari, pada fi'il mudhari. Kapan? Idza tasala bihi dhamiru tathniyah, kalau bersambung dengan akhirnya itu dhamir tathniyah, dhamir yang menunjukkan mutsanna, yaitu alif tadi atau aliful itsnain. Au dhamiru jam'in, atau dhamir jama' yang kita sebut sebagai wawul jamaah, au dhamirul muannatsatil mukhatabah, atau yang kita sebut sebagai ya al-mukhatabah. Demikian pelajaran kita tentang alamatur raf'i, tanda-tanda rafa'. Insyaallah kalau seandainya ada umur yang panjang, kesempatan yang Allah berikan kepada kita, insyaallah kita akan terus lanjutkan ke pembahasan-pembahasan lainnya, tanda-tanda nasab, tanda-tanda jar, tanda-tanda jazam, dan seterusnya sampai akhir kitab insyaallah taala. Sekarang mari kita lihat tadribat. Ada 5 tadrib, 5 tadribat. At-tadribul awwal, fima ya'tika minal jumal kalimatun marfu'atun wudi'a tahtaha khattun bayyin naw'aha wa 'alamata raf'iha. Yang akan datang ini merupakan kalimat-kalimat yang akan datang berikut ini, itu merupakan ada kata-kata yang marfu', ada kata-kata yang marfu' yang mana telah diletakkan garis di bawahnya. Antum melihat garis itu, maka yang digaris bawahi itu adalah kata-kata yang marfu'. Bayyin naw'aha, yang diminta adalah jelaskan jenis isim marfu' yang macam mana dia itu. Apakah dia asma' khamsah, af'al khamsah, atau jamak mudzakkar salim, atau jamak taksir. Wa alamata raf'iha, sekaligus tanda rafa'nya. Ini agar kita memurajaah, tanda rafa'nya isim ini bagaimana, tanda rafa'nya isim itu bagaimana, Di sini sudah ada tabelnya, isi di tabel itu. Kemudian at-tadribus tsani, latihan yang kedua, akmil ala wafqin namat. Sempurnakan sebagaimana contoh berikut ini. Dalam keadaan mufrad yang muannas, dalam keadaan rafa' majallatun, musannanya majallatani, jamaknya majallatun. Majallatun. Sekarang lanjutkan. Wardatun bagaimana pula? Insyaallah itu mudah. Semuanya insyaallah jamaknya adalah jamak dengan tambahan alif dan ta pada akhirnya. Kemudian latihan yang ketiga, ini untuk musanna. Sama. Yang tabel pertama dalam keadaan dia mufrad, kemudian yang kedua dalam keadaan dia musanna, yang ketiga dalam keadaan dia jamak. Mukhlisun, mukhlisani, mukhlisuna. Afwan, ini latihan jamak mudzakkar salim, selain juga latihan untuk musanna. Nah, alimun bagaimana pula perubahan dia? Kemudian latihan yang keempat, iqra'il fiqratal atiyah, bacalah paragraf berikut ini, wastakhrij minha kulla fi'lin minal af'alil khamsah. Kemudian keluarkan dari setiap paragraf, keluarkan dari paragraf berikut setiap fi'il atau af'al khamsah. Baik itu yang bersambung dengan waw jamaah atau aliful itsnain atau ya mukhatabah. Letak di tabel yang di bawah. Tsumma a'ribhu muttabi'an al-mithal. Kemudian i'rab dengan mengikuti contoh. Jadi di tabel kita sudah ada isi satu sebagai contoh. Contohnya adalah yatrukun. Ba'dun, dari kata ba'dun nas yatrukuna abna'ahum yal'abuna fi syari'i sa'atin tawilah. Sebahagian orang-orang meninggalkan anak-anaknya bermain di jalanan sepanjang waktu, dengan dalam waktu yang sangat panjang. Wa rubbama tawala al-yaumi fi ayyamil utlah. Bahkan pada hari libur itu mungkin sepanjang hari itu dibiarkan bermain di jalanan. Silakan diartikan sendiri, buka kamusnya. Yang diminta adalah tarik dari situ atau keluarkan dari situ setiap af'al khamsah. Contohnya yatrukuna, itu af'al khamsah. Kemudian kita i'rab. Yatrukuna itulah fi'lun mudhari' marfu' wa alamatu raf'ihi thubutun nun li'annahu minal af'alil khamsah. Seperti itu saja. Kemudian at-tadribul khamis, latihan yang kelima,
ijma' kullan minal asma'il atiyah jam'a taksirin birruju'i ilal qamusi awil mu'jam. Ya, rubahlah setiap isim berikut ini ke bentuk jamak taksir dengan membuka qamus atau mu'jam. Apa beda qamus sama mu'jam? Qamus itu misalnya dari Arab ke Indonesia, Indonesia ke Arab, ya, dari suatu bahasa ke bahasa yang lain, itu namanya qamus. Sedangkan mu'jam itu adalah dari bahasa yang sama ke bahasa yang sama. Hanya saja beda ungkapan, ya, penjelasan. Contohnya dari Arab ke Arab, Indonesia ke Indonesia, ya. Inggris ke Inggris itu namanya mu'jam, ya, namanya mu'jam. Taib, selamat mengerjakan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dalam video kali ini, pertemuan kali ini, dapat dipahami dengan baik dan ditandai dengan mudahnya kita untuk mengerjakan latihan-latihan ini. Semoga kita dapat melanjutkan ini terus sampai akhir kitab insyaallah taala. Wallahu taala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.